Salam jumpa saudara-saudari yang terkasih. Saya mengucapkan selamat Natal untuk Anda semua dan untuk seluruh keluarga. Semoga di penghujung bulan Desember ini kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan Yesus yang lahir juga di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kami hari raya Natal bagi seluruh keluarga kami. Berkati keluarga kami, berkati hari Natal kami, biar menjadi hari-hari keluarga. Semoga saat ini Tuhan Yesus yang sudah berada di dalam keluarga kami selalu memberkati kami, memberi kami sukacita dan semangat untuk terus bersama. Demi namanya yang hidup, Sang Immanuel, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya ingin membagikan satu renungan mengenai Yesus dan keluarga. Mengapa Yesus begitu dekat dengan keluarga? Dan apakah betul Yesus begitu dekat dengan keluarga kita masing-masing? Mungkin buat kita, Yesus adalah Tuhan, Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita, dan Yesus yang memberikan inspirasi-inspirasi rohani kepada kita melalui pengajarannya. Itulah yang menjadi pusat permenungan dan menjadi pusat perhatian kita. Tetapi sebetulnya, Yesus adalah juga Tuhan di dalam keluarga kita. Ia begitu dekat dengan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus selalu dihubungkan dengan keluarga sejak pewartaannya pada gereja perdana. Misalnya, bisa kita ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kalimat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kebutuhan setiap keluarga akan Tuhan Yesus adalah sangat mendesak. Dan bahkan kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar bagi kita. Apakah kita dan seluruh keluarga kita sudah meletakkan perhatian dan juga keselamatan kepada Yesus? Itu adalah sebuah PR yang selalu harus kita pelihara di dalam rumah kita. Kalau kita melihat bahwa Yesus sejak semula, Ia adalah Tuhan yang dihadirkan dalam keluarga. Yesus hadir di dalam keluarga yang kita sebut sebagai keluarga Kudus Nazaret. Ia tidak pernah lahir di tengah-tengah dengan cara ajaib. Mungkin dia tiba-tiba lahir dan tinggal hidup sendiri, atau dikisahkan dia sejak kecil dipelihara oleh siapa yang selain manusia. Tidak pernah. Yesus sudah selalu berada bersama dengan seluruh keluarganya. Ia berada bersama dengan Maria dan Yosef, dan bahkan seluruh hidup Yesus dan seluruh hidup Yesus kebanyakan atau mayoritas adalah berada dalam keluarga Nazaret. Sungguh kita diberkati bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di dalam keluarga. Anda bisa membayangkan kalau kita mungkin bersama di dalam keluarga kita dikatakan secara internasional, sampai 18 tahun kita berada di dalam keluarga. Atau kalau banyakkan orang-orang di Asia, ya, hidup bersama dengan keluarga sampai dia menikah, mulai dari umur 22, 23, sampai 28, dia baru keluar dari rumah. Tetapi bayangkan Tuhan Yesus, dia tidak pernah berada di luar Nazaret, keluarga Kudus Nazaret, sampai dia berusia sekitar 30 tahun. Jadi selama 0 sampai 30 tahun, Yesus selalu bersama dengan Bapa dan Ibunya. Anda bisa membayangkan bahwa Tuhan seperti ini adalah Tuhan yang tahu benar bagaimana hidup bersama dengan keluarga. Ia adalah Tuhan yang mengerti benar bagaimana kesulitan berkeluarga. Ia tahu benar bahwa susah dan senang hidup berkeluarga itu sudah dialaminya. Dan kita tahu benar bahwa Tuhan Yesus juga sering memberikan perumpamaan-perumpamaan atau juga renungan-renungan atau inspirasi-inspirasinya, bahkan perbuatan-perbuatannya itu berdasarkan lingkup keluarga. Anda bisa membayangkan ya, bagaimana Tuhan Yesus selalu mengatakan, engkau, ibumu, bapamu, mertuamu, dia kenal betul istilah-istilah itu.
Karena dia mengerti meskipun dia tidak menikah, tetapi dia mengerti betul apa yang ada di dalam lingkup kehidupan di dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua juga hidup di dalam keluarga, seperti juga Tuhan Yesus sendiri. Kalau Yesus sebagian besar hidupnya berada di dalam keluarga, dan dengan relasi yang sangat mendalam dengan Maria dan Yosef, maka mestinya apapun yang dikatakannya itu untuk kebahagiaan seluruh keluarga kita. Oleh karenanya gereja Katolik begitu dekat dengan isu-isu mengenai keluarga. Perkawinan menjadi sesuatu yang sangat diurusi oleh keluarga. Oleh gereja Katolik maksud saya. Perkawinan dalam gereja Katolik diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang terlindungi, setiap siapapun yang menikah terlindungi bahwa dia menikah di dalam keluarga. Dan bahkan pendidikan anak dan juga pembaptisan anak itu menjadi bagian yang paling sentral dalam hidup perkawinan. Karena di antara tujuan perkawinan, dari 3 tujuan, 2 tujuan itu untuk anak-anak. Jadi gereja dan Tuhan Yesus itu sudah menjalankan suatu hal yang paling berguna buat kita, paling mendasar, yaitu dalam kehidupan berkeluarga. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam keluarga di Nazaret. Dia sungguh hidup di dalam lingkup keluarga Nazaret. Yesus sungguh tahu dan merasakan artinya hidup bersama Bapa dan Ibunya. Kadang-kadang dia menentang, kadang-kadang dia mungkin membangkang, tetapi dalam banyak hal Tuhan Yesus tahu sebagai anak, dia memimpin orang lain, tetapi dia mau dipimpin oleh Bapa dan Ibunya. Dia berada dalam asuhan mereka, bahkan dalam usia yang bukan lagi usia pengasuhan. Anda bayangkan sampai usia 30 tahun. Kalau kita lihat dari sini berarti Yesus paham, Yesus hadir di dunia ini memang mempunyai tujuan yang besar dalam hidup keluarga. Kalau tidak mungkin dia hanya hidup di karya-karya publik itu sesudah 4 tahun terakhir atau 3-4 tahun terakhir kehidupannya. Tapi sebelum itu, di semua masa kehidupannya, dia selalu berada di dalam keluarga kudus Nazaret. Anda masih kurang yakin ya dengan apa yang benar-benar hadir dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ia hadir dalam kehidupan bersama dengan seorang bapak dan seorang ibu yang selama hidupnya menemaninya. Dia tidak pernah mempunyai salah satunya saja, kecuali barangkali di ujung kehidupan Yesus mungkin Santo Yosef sudah meninggal karena tidak lagi dikabarkan menemaninya di jalan salib. Tetapi itu berarti sepanjang mayoritas hidup Yesus selalu berada bersama dengan kedua orang tuanya. Matius 19 ayat 4-6 mengatakan, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Kalimat ini menggambarkan betapa inginnya Tuhan Yesus di dalam sebuah keluarga, mulai dari perkawinan, orang harus mengusahakan persatuan. Orang tidak boleh menganggap bahwa dirinya berbeda dengan pasangannya. Kalau dengan pasangan yang bukan darah daging saja, orang harus menganggap bahwa dirinya satu, apalagi dengan anak-anaknya. Tentu saja darah daging ini harus dianggap satu dengan dirinya, baik dengan bapak maupun dengan ibu. Karenanya pemberitaan dan pewartaan Tuhan Yesus itu sangat familiar atau sangat keluarga buat kita. Bukti lain yang menggambarkan perhatian Tuhan Yesus dalam hidup perkawinan yang berarti juga hidup keluarga adalah ketika Yesus hadir bersama Maria dalam perkawinan di kota Kana. Perkawinan di Kana yang kita dapat baca dalam Yohanes 2 ayat 1-11 ini menggambarkan betapa Yesus sangat memerlukan keluarga, mementingkan keluarga. Dia begitu perlu hadir dalam perayaan permulaan sebuah keluarga, yaitu perkawinan. Yesus tidak hanya mengatakan kepada kita
bahwa perkawinan itu penting, tetapi dia sudah hadir di sana dan bahkan menyelesaikan sebuah peristiwa besar dalam hidup pasangan suami istri baru itu, yaitu soal kekurangan anggur. Kalau begitu, Yesus tidak ingin mempermalukan keluarga baru itu. Yesus menganggap bahwa rasa malu itu bisa berasal dari keluarga. Begitu juga harga diri, begitu juga martabat bisa berasal dari keluarga. Isu mengenai keluarga ini begitu dekat dengan Tuhan Yesus, dan Maria juga menganggap seperti itu juga. Maka dia merasa itulah saat pertama Tuhan Yesus harus melayani. Anda bayangkan, Yesus yang pertama belum tahu bahwa dia mempunyai tugas pertama di dalam keluarga, tapi sekarang Yesus tahu bahwa karya pertamanya harus ditempatkan dalam karya keluarga. Itulah karya pertama Tuhan Yesus, mengubah air menjadi anggur. Dia memperbaiki situasi dan dia tidak atau menghindarkan kedua pasangan suami istri baru itu dari rasa malu. Perkawinan adalah sebuah perjalanan penuh berkat dan penuh dengan pasang naik dan pasang surut kehidupan bersama. Seperti juga kisah-kisah yang selalu ditempuh oleh Tuhan Yesus, dia selalu menyampaikan hal yang sama. Karenanya dua menjadi satu dan tidak ada yang boleh memisahkan. Maksud Tuhan Yesus pasti tahu bahwa memisahkan artinya bahwa banyak hal yang bisa memisahkan orang, memisahkan pasangan suami istri. Tetapi kalau dia berpegang, berpaut kepada Tuhan, maka kehidupan yang sesulit apapun dapat dicapai dengan baik dan dapat diteruskan dengan baik. Kalau mau lagi mencontoh bagaimana sebuah keluarga bisa disatukan dengan Tuhan Yesus, mari kita semua bersama-sama meniru teladan hidup Yesus sendiri. Perjalanan hidup Yesus menggambarkan betapa hidup itu harus ditempuh bersama dengan teman-temannya, bersama dengan ibu bapaknya, bersama dengan orang-orang yang menyukainya, bersama dengan para pengikutnya, dan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Yesus selalu mengedukasi orang-orang yang dianggapnya keluarga. Benar? Kalau kita lihat para pengikut Yesus itu kenyang dengan edukasi dari Tuhan Yesus. Dimanapun, dalam kesempatan apapun, Tuhan Yesus selalu berbicara. Pagi, siang, sore, malam dikabarkan Tuhan Yesus bersabda, dan bersabda. Karena itu bisa dikatakan bahwa keluarga itu begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Mengapa kita sulit mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus? Padahal Ia selalu siap mengedukasi, menginspirasi, menolong, menyembuhkan, memarahi, menerima, mengapresiasi, menemani di kala sedih dan suka, dan bahkan berkorban sampai mati demi keluarga-keluarga itu. Apapun yang digambarkan dalam relasi keluarga, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu juga hadir di dunia dalam lingkup sebuah relasi seperti sebuah keluarga kita. Jadi, kalau Allah sendiri saja sudah dalam tanda petik menggambarkan diri berkeluarga atau sekeluarga, kenapa kita menghindari keluarga kita? Maka tidak ada satu orang pun yang benar-benar mengalami damai sejahtera kalau dia tidak berada di dalam keluarga. Kebanyakan dari mereka justru mengalami kepenatan dan kesulitan atau luka-luka dalam emosi atau luka-luka batin justru karena permasalahan di dalam keluarga yang tidak selesai atau permasalahan dalam keluarga yang tidak teratasi karena satu sama lain ingin memisahkan diri. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Kelahiran Tuhan Yesus di kandang Natal adalah kelahiran di dalam sebuah keluarga. Kelahiran ini menggambarkan begitu hangatnya keluarga, meskipun suasana begitu dingin di bulan itu, meskipun Yesus harus hadir di alam terbuka yang pasti sangat menyakitkan, sangat membuat dingin, dan mungkin sangat membutuhkan kehangatan. Tetapi ternyata kehangatan Bapa dan Ibunya lah yang sangat membuatnya menjadi bahagia, membuatnya bertahan, dan membuatnya bahkan besar
di dalam keluarga sederhana itu. Kita juga punya keluarga masing-masing. Apapun yang kita buat di dalam keluarga kita adalah sesuatu yang penting, yang harus kita catat, yang akan menjadi history atau menjadi sejarah dalam hidup kita. Perjalanan hidup seorang anak ditentukan oleh bagaimana hubungan bapak dan ibunya. Kalau bapak dan ibunya saling mengasihi, saling mencintai, maka anak-anak akan merasakan damai dan sejahtera, merasa aman, merasa nyaman, dan merasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika yang terjadi sebaliknya, mungkin bisa bahagia, pasti ada kemungkinan untuk sukses, tetapi pasti meninggalkan luka, sedikit banyak pasti ada. Berbeda dengan mereka yang mengalami kebahagiaan karena orang tuanya masih bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian yang terkasih, mungkin ini saatnya, saat yang terbaik untuk kita di masa Natal ini, merayakan keluarga kita masing-masing. Kalau Anda mempunyai masalah, kalau anakmu sakit, kalau anakmu memerlukan doa supaya dia bisa lulus ujian, kalau anakmu memerlukan pertolongan karena dia mengalami kebingungan masa remajanya, kalau anak-anak mengalami kebingungan karena dia terpaksa salah pergaulan, maka semua itu kita bisa laporkan kepada Tuhan Yesus. Dia yang siap menginspirasi dengan firman-firman-Nya. Dia yang selalu siap memberikan kepada kita hal-hal yang terpenting yang bisa kita buat untuk menyelesaikan persoalan itu, maka kita perlu laporan sama Dia. Tuhan Yesus tidak jauh dari kita. Tuhan Yesus begitu dekat, bahkan dekat di hati kita. Sedekat Dia lahir di masa Natal ini buat kita. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Dan ku tahu pasti Engkau mencintai diriku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di keluargaku. Dan ku tahu pasti semua doaku di hatimu. Sungguh menggembirakan kalau kita bisa mempunyai kepercayaan seperti itu. Selamat Hari Natal untuk Anda sekeluarga. Selamat merayakan dan semoga keluarga kita diberkati. Jangan sampai terpisah, tetap bersatu, tetap mempertahankan cinta. Saya percaya, saya berdoa bersama Tuhan Yesus untuk keluarga Anda. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.